beberapa TPS yang memang sulit. Sepengetahuan saya, TPS yang di sana 4 TPS, satu TPS itu yang agak jauh, 60 kilo lebih dari ibu kota kecamatan. Putusan MK ini menurut saya positif, karena ternyata di kawasan perusahaan dia juga menerapkan namanya TPS khusus umum. Nanti yang agak repot ini distribusi C6, form pemberitahuan. Iya, pemberitahuan. Saya sudah mewanti-wanti betul kepada pengawas TPS, Panwas Desa di Panwascam, semua form C pemberitahuan atau yang dulu kita kenal dengan C6 harus terdistribusi kepada semua masyarakat yang ada di dalam PPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast The Election. Ini adalah podcast pertama kita di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Perkenalkan, saya Abdi Arhab selaku host pada podcast kali ini. Ini podcast kali ini akan mengisi nih hari-hari sahabat-sahabat Bawaslu sekalian. Apalagi nih Ramadan, nanti sampai dengan setelah Lebaran juga kita akan mengisi hari-hari sahabat-sahabat Bawaslu dengan channel yang menginspiratif dan edukatif. Jadi sahabat-sahabat Bawaslu sekalian, topik kita pada podcast kali ini ialah mengenai pemungutan suara ulang di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi untuk podcast kali ini kita kedatangan nih narasumber kita, Bapak Sutarmin H. Ahmad Shud MSc. Beliau adalah anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Koordinator Divisi Pengawasan. Bagaimana Pak? Kabarnya sehat? Sehat, alhamdulillah, baik. Jadi terima kasih Pak sudah datang di podcast kita edisi perdana. Pak? Bagaimana nih tadi Pak keadaan di sini jalan mau kemarin? Aman Pak ya? Aman, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi masih segar nih Pak ya puasa kali ini ya? Pasti. Iya, sehat selalu. Alhamdulillah. Jadi ini Pak. Jadi untuk topik kita pada kali ini mengenai PSU nih Pak. Tapi sebelum pertanyaan yang berat-berat ini Pak, ya, saya yang lebih suka yang ringan-ringan dulu Pak. Oke, karena siap. sahabat-sahabat Bawaslu ini pada puasa ini kalau langsung dikasih yang serius-serius berat dia Pak langsung. Nah, jadi saya mulai dulu nih Pak. Saya lihat ini kan di biografi Bapak nih, sahabat-sahabat Bawaslu sekalian, kalau untuk melihat biografi Bapak Sutarmin bisa juga dilihat di website Bawaslu, sulteng.bawaslu.go.id. Jadi saya lihat di sini Bapak ini kan sebelum berkecimpung nih di dunia kepemiluan ini banyak berkutat di dalam dunia kehutanan, dunia pertanian. Nah, apa nih Pak daya tarik Bapak sehingga kenapa sih Bapak bisa mau nih terjun ke dunia pengawas seperti ini? Silakan Pak. Iya, baik. Jadi untuk latar belakang sampai saya tertarik di kepemiluan mulai sejak tahun 97 ketika terjadi pemilu di era Orba, saya sudah menjadi penyelenggara pemilihan, itu menjadi KPPS, kemudian menjadi PPS, itu terus berlanjut, kemudian sampai dunia kuliah. Di kuliah terlibat dalam dunia pemantauan, beberapa kali pemilihan yang masih syarat dengan KKN, kami sebagai mahasiswa terlibat dalam penyelenggara, ikut terlibat di JPPR, kemudian di Forum Rektor Indonesia dan sebagainya. Menurut kita kan tujuan dari adanya pemilihan apa segala macam itu adalah bagaimana demokrasi ini yang baik. Tetapi yang menjadi keprihatinan kita semua bahwa ternyata sampai hari ini pun demokrasi kita ini kan masih tercederai. Katakanlah KPU sudah bagus, Bawaslu sudah bagus, KPU sudah bagus, tapi masyarakat yang merupakan aktor utama dari demokrasi itu sendiri sampai hari ini menurut saya masih di simpang jalan. Jadi menurut saya untuk mewujudkan demokrasi yang baik, orang-orang yang baik ini harus terlibat. Nah, saya menganggap diri saya sedikit lebih baik sehingga saya mau juga ikut terlibat mendaftar di Bawaslu Provinsi. Alhamdulillah, ini adalah tahun ketiga di Bawaslu Provinsi, sudah melewati tiga kali pemilihan, 2 kali pilkada dan 1 pileg. Alhamdulillah sampai hari ini pun saya melihat di Sulawesi Tengah, utamanya perjalanan demokrasi, ada indikasi yang baik meskipun masih banyak kerikil-kerikil yang mencederai demokrasi sendiri. Nah itu kalau dunia saya memang latar belakang petani, lahir di Kepulauan Togian,
kemudian besar, kemudian tumbuh di pertanian. Nah, saya punya orang-orang tua juga buruh tani dan petani. Nah, sekarang alhamdulillah saya juga sebagai petani. Jadi pendidikan S1, S2, kemudian sekarang juga sementara S3, menurut saya tidak harus linear dengan pekerjaan. Kalau kita memilih juga petani, saya pikir apa yang kita dapatkan, penghasilan yang kita peroleh dari dunia non di birokrasi seperti ini juga saya pikir menjanjikan. Menarik nih sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau kita lihat yang justru yang menjadi semangat beliau untuk masuk dalam dunia pengawas ini dengan niat yang baik dan melihat dari kegelisahan karena demokrasi kita sekarang, Pak ya. Apalagi Bapak langsung tuh ibaratnya langsung nih dari masyarakat langsung menjadi pengawas. Sebelumnya karena belum ada, jadi karena memang melihat kegelisahan karena banyaknya masih demokrasi kita masih baru, masih lembaga-lembaga pengawas masih baru, jadi pengen ikut aktif gitu loh Pak ya. Untuk mengawal. Jadi jangan lupa sebenarnya ketika era sebelum ada Bawaslu yang permanen dan maupun yang ad hoc, itu proses pemilihan kita itu kan sudah terpola. Nah, saya kebetulan tinggal di kepulauan, daerah yang sangat jauh dari akses pemerintahan, tidak ada monitoring dari pemerintah dan sebagainya. Kita menyaksikan bagaimana peran politik uang berjalan. Bahkan saya ketika tahun sebelum masuk Bawaslu Provinsi tahun 2000, pemilihan 2015, itu pernah ditawari uang oleh tim sukses. Tawari uang. Pilkada atau pemilu itu Pak? Pilkada Tojo Una tahun 2015 atau 16 ya, terakhir. Kita ditawari uang, naik ke rumah menawarkan uang, kalau Bapak memilih saya punya calon, saya berikan uang ini. Dan itu berlaku masif di seluruh wilayah Kabupaten Tojo Una. Nah, saya sebagai orang Tojo Una kan tentu prihatin dengan kondisi ini. Kenapa kita punya demokrasi harus mematikan nilai-nilai yang harusnya dijunjung tinggi? Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa perlu ada orang-orang muda yang peduli. Nah, alhamdulillah ketika saya tertarik kemudian mengikuti proses seleksi di Bawaslu, hanya terpilih. Nah, kita tetap memegang teguh itu bahwa politik uang, politisasi birokrasi, politisasi ASN, politisasi bansos yang dari 2005, yang dari dulu sebelumnya adalah racun dan hal-hal yang mencederai demokrasi, sekarang kan masih terjadi. Tetapi dengan posisi Bawaslu yang makin diperkuat, saya yakin ini proses ini akan bisa kita. Mungkin satu hal yang mungkin perlu kita tingkatkan adalah literasi terhadap pemilih. Nah, sehebat apapun penyelenggara, sekuat apapun Bawaslu, seagresif apapun tim pasangan calon melakukan politik uang, tapi kalau misalnya masyarakatnya sadar dan mau, saya yakin tidak akan bisa dimasuki atau diintervensi. Nah, kira-kira itulah menurut saya hal-hal yang sampai hari ini masih merupakan PR bagi kita penyelenggara dan tantangan bagi generasi-generasi muda yang akan ikut berkiprah di dunia penyelenggara pemilihan. Nah, menarik nih Pak, yang tadi Bapak mengatakan Bapak ditawarin nih uang ini. Itu pada saat serangan Fajar atau memang pada saat sebelum hari H? Jadi kalau kita melihat modus operandi, sebenarnya kan bagi tim pasangan calon tidak ada klasifikasi dia minggu tenang atau minggu tidak tenang. Minggu tenang bagi pasangan calon itu adalah merupakan minggu yang sangat tidak tenang. Jadi misalnya kita dalam undang-undang menetapkan bahwa dalam H-3 merupakan minggu tenang, tidak boleh ada aktivitas kampanye dan sebagainya. Di masa-masa inilah masa yang paling tidak tenang bagi pasangan calon di semua wilayah Republik Indonesia. Kebetulan secara kebetulan pada saat itu saya berada di kampung karena saya punya kebun yang harus saya bersihkan. Kemudian begitu malamnya itu datanglah tim pasangan calon naik ke rumah-rumah menawarkan, kalau Bapak mau memilih saya akan berikan uang 100.000, saya berikan uang 200.000, dan ini berlaku masif. Begitu saya konfirmasi apakah ini berlaku di tiap kali pemilihan, itu berlaku di pemilihan. Jadi tidak ada tahapan, mau di tahapan kampanye, tahapan minggu tenang, tahapan voting day dan sebagainya, tetap ada berjalan. Bahkan kalau kita mencermati di tahapan voting day, tahapan yang sudah hari-hari itu, justru di situ terjadi transaksi di depan bilik suara. Nah, ini teman-teman mungkin tidak benar. Nah, kalau seperti saya kan masyarakat kecil yang memang dari kampung yang tahu semua modus bahwa ya beginilah demokrasi kita. Nah, meskipun saya tahu kira-kira kalau udah dihitung presentasinya tidak semua lah masyarakat kita juga yang mau dibayar. Ada sebagian kecil
yang menolak politik uang. Harapan saya kan langkah-langkah kecil-kecil masyarakat begini kan harus diikuti oleh generasi muda. Kalau generasi muda juga rusak, ya udah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu Pak ya. Ya, Iya. Jadi saya lihat tadi Bapak ini udah ibaratnya sudah banyak mengetahui nih sahabat-sahabat Bawaslu mengenai modus-modus operandinya. Jadi bermodalkan itu beliau ditempatkan di divisi pengawasan untuk melakukan fungsi-fungsi pencegahan di situ Pak ya. Ya, betul. Nah ini kaitannya dengan yang tadi Pak, ini kan beberapa waktu lalu ada putusan MK nih nomor 104 PHP Bub 20 tahun 2021 ini mengenai PSU di Morowali Utara nih Pak. Oke. Nah, jadi ini banyak sahabat-sahabat Bawaslu yang belum tahu nih Pak. Sebenarnya pemungutan apa sih perbedaan pemungutan suara ulang dengan pemungutan suara kemarin pas pada 9 Desember 2020 kemarin Pak? Ya, baik. Dalam ketentuan perundang-undangan, nomenklatur pemungutan suara itu kan ada beberapa. Ada pemungutan suara yang kita kenal dengan harif dengan voting day, ada pemungutan suara ulang, ada pemungutan suara susulan, dan ada pemungutan suara lanjutan. Kebetulan Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya memutuskan untuk pemungutan suara ulang, memerintahkan pemungutan suara ulang di Morowali Utara. Nah, kalau kita mencermati sebenarnya secara harfiah bahwa perbedaan pemungutan suara ulang, kalau pemungutan suara ulang itu kan pemungutan suara di mana pemberian amanah, pemberian semacam pemberian restu kepada wakil-wakil kita yang akan duduk. Ini secara harfiah dalam kamus besar. Nah, dalam pemungutan suara ulang itu kan pada hakikatnya sudah selesai dilaksanakan pemungutan suara secara normal, kemudian ada proses selanjutnya, kemudian digugat, akhirnya diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Bukan cuma Mahkamah Konstitusi, kan banyak. Bisa saja pemungutan suara ulang ditetapkan juga oleh rekomendasi pengawas pemilihan, kemudian lewat putusan Mahkamah Konstitusi. Nah ini Morowali Utara dengan amar putusannya MK memutuskan untuk pemungutan suara ulang. Ya insya Allah tanggal 9 Desember kalau tidak ada halangan, baik-baik semua, kita akan melaksanakan pemungutan suara ulang. Oh iya Pak. Berarti sebenarnya kan apa sih Pak yang mendasari sebenarnya penyebab adanya PSU ini Pak di Morowali Utara ini Pak? Baik. Nah, kalau dari perspektif pengawas pemilihan mencermati kasus Morowali Utara kan sebenarnya begitu selesai penetapan, kemudian oleh pasangan calon melakukan permohonan untuk dilaksanakan untuk sengketa hasil perselisihan hasil pemilihan. Nah, ternyata memang begitu dalam proses berjalan kita mencermati ada dinamika dan yang berkembang. Kalau dalam perspektif pengawas pemilihan, MK memang mengambil langkah yang sangat progresif. Misalnya kasus di perusahaan itu MK berpendapat bahwa hak konstitusi masyarakat harus dilindungi, harus dijaga. Kemudian ada TPS 1 di Desa Minyoe, Kecamatan Mamo Salato, ini ternyata tidak ada daftar hadir. Yang di Pebowa juga ada pelanggaran administrasi. Nah, Bawaslu RI dalam FGD terakhir menyebutkan bahwa untuk kasus Morowali Utara memang ada pelanggaran administrasi, sehingga Mahkamah Konstitusi mengambil langkah untuk memerintahkan pemungutan suara ulang. Nah, di balik persoalan yang disebut dengan pelanggaran administrasi, kami sebagai pengawas justru menyambut gembira karena di situ kelihatan bahwa langkah MK itu mengambil langkah progresif. Masyarakat yang merupakan karyawan di salah satu perusahaan yang belum memilih itu harus dilindungi hak pilihnya. Ya, kalau saya cermati, tentu apa peran Bawaslu Morowali Utara? Kalau saya membuka semua file dokumen pengawasan Morowali Utara, ternyata Morowali Utara jauh-jauh hari Bawaslu sudah menyampaikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan kesempatan atau meliburkan agar semua karyawan yang ada di PT Agronusa Abadi itu bisa memberikan hak pilihnya. Nah, menurut kami problem yang terjadi sekarang di Morowali Utara itu sudah dilaksanakan oleh Bawaslu dalam konteks pengawasannya. Mungkin tinggal dalam tataran implementasi, mungkin ada kendala di sana ya. Kita tidak lagi menyalahkan. Yang pada pokoknya Bawaslu Morowali Utara
sudah melaksanakan tugas pengawasan, tugas pencegahannya dengan baik. Gitu ya, Pak. Kalau Ya. ini ekses saja. Iya. Berarti tadi saya nyimak betul nih apa omongan Bapak. Berarti ada 2 TPS ini Pak ya yang dilakukan PSU. Total 4 TPS. 4 TPS ya. Ya, jadi satu TPS itu di Desa Peboa, Kecamatan Petasia Timur. Kemudian satu TPS di Desa Menyoe, TPS 1 Desa Menyoe, Kecamatan Mamosalato. Kemudian 2 ini berbeda nomenklaturnya. TPS khusus di kawasan perusahaan PT Agronusa Abadi. PT Agronusa Abadi ini adalah perusahaan sawit yang letaknya di Kecamatan Petasia Timur. Jadi dia itu punya wilayah perkebunan sawit yang diapit oleh desa-desa sekitar 12 desa di Kecamatan Petasia Timur. Nah, 12 desa inilah yang ada sebagian masyarakatnya bekerja sebagai karyawan di PT ANA yang kemarin sebagian besar belum memberikan hak pilih. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk PSU agar mereka yang kemarin belum memilih bisa memberikan hak pilihnya nanti. Nah, ini kan Pak menarik nih, selain terkait dengan pengawasan tadi Bawaslu kan Pak. Ya. Kira-kira nanti untuk persiapan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dengan Bawaslu Maluku Utara untuk melakukan pengawasan terhadap protokol kesehatannya nih Pak. Bagaimana itu Pak? Ya. Kira-kira nanti Pak. Baik, ini memang pilkada di era pandemi. Jadi untuk prokes 2 TPS khusus yang ada di PT ANA itu mewajibkan masyarakatnya kalau masuk swab antigen. Antigen Pak ya? Antigen bukan hanya di menggunakan parameter termogan, tapi dia langsung swab antigen, bukan rapid. Di tempat apa gimana tuh Pak swabnya? Mereka punya Biliknya? ada, mereka punya klinik di sana, mereka punya. Jadi itu kan perusahaan yang sangat tertutup, dibatasi. Orang nggak boleh sembarangan juga orang masuk, karena ini kan wilayah Disediakan perusahaan berarti itu Pak? perusahaan yang sediakan. Iya. Perusahaan yang sediakan, tetapi bayarnya kita tidak tahu siapa yang mau bayar biaya swab. Untuk 2 TPS ini saya pikir aman, tidak ada problem karena ada pengaturan soal prokes. Peboa dan TPS yang ada di Menyoe tentu tidak dalam imbauan kepada KPU Morowali Utara itu juga sudah disampaikan oleh Bawaslu bahwa tetap menggunakan mematuhi protokol kesehatan yang sudah dilaksanakan seperti pemilihan 9 Desember. Jadi kalau saya pikir kita sudah melewati fase yang sangat berat dengan sekian ribu TPS. Ya kalau cuma 4 TPS saya yakin ini akan lebih mudah pengawasan prokesnya. Lebih terfokus berarti Pak ya? Iya, lebih terfokus karena di sana begitu terakhir saya ke sana itu teman-teman kan koordinasi dengan KPU, Satgas, Polres, kemudian perusahaan dan pemerintah daerah. Jadi menurut saya optimis lah tidak akan ada hambatan dalam pilkada dengan penggunaan protokol kesehatan. Menarik. Berarti untuk ini Pak selanjutnya tadi kan kita berbicara prokes. Nah kali ini pasca putusan MK dikeluarkan itu Pak sudah sampai mana kira-kira perkembangan proses pengawasan kita Pak jajaran Provinsi Tengah? Baik. Begitu dibacakan putusan Mahkamah Konstitusi, maka Bawaslu Republik Indonesia langsung mengambil langkah untuk mengumpulkan semua provinsi yang terdapat kabupaten kota maupun provinsi yang di amar putusannya diperintahkan PSU. Nah kebetulan saya koordinat pengawasan diperintah ke Jakarta, kemudian kami melakukan FGD. Fokus grup diskusi di sana intinya bagaimana membuat standar tata laksana pengawasan PSU. Nah oleh karena itu pada beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu, Bawaslu RI mengeluarkan surat edaran nomor 14 tahun 2021 yang pada intinya petunjuk teknis pengawasan pemungutan suara ulang. Nah, mencakup di Morowali Utara. Perkembangan yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sahabat Bawaslu sekalian sampai hari ini, alhamdulillah Bawaslu Morowali Utara seperti diperintahkan Mahkamah Konstitusi sudah melakukan pencermatan data pemilih. Itu diperintahkan pertama. Pencermatan data pemilih, kemudian melakukan analisis. Analisisnya artinya pemilih yang meninggal dunia, yang pensiun, pemilih yang pindah dan sebagainya, TNI alih status, ini sudah teman-teman lakukan analisis. Awalnya kita sudah meminta semua data-data yang kepada KPU, kemudian kita membantu juga untuk melakukan analisis data pemilih. Sehingga saya pikir
Sekarang kan teman-teman sudah selesai pencermatan data pemilih, kemudian sudah selesai untuk pengaktifan kembali jajaran pengawas kita yang ad hoc. Nah ini mungkin tinggal tahapan bagaimana untuk mengawasi. Kalau Persitakat kan sudah siap. Tentu untuk logistik PSU kan sudah siap, tinggal distribusi logistik, kemudian distribusi C6 cek pemberitahuan, kemudian sampai di voting day. Artinya untuk pengawas kita di Bawaslu Morowali Utara, dari RI sudah mengeluarkan surat edaran, kami dari Bawaslu Provinsi mengeluarkan surat instruksi kepada Bawaslu Morowali Utara, dan itu sudah dilaksanakan semua oleh teman-teman Bawaslu. Ya, sekarang tinggal sampai hari ini laporan terakhir, sebahagian KPU sudah beberapa TPS yang memang sulit. Sepengetahuan saya TPS yang di sana 4 TPS, satu TPS itu yang agak jauh, 60 kilo lebih dari ibu kota kecamatan. Masuk ke hutan. Mana nih Pak? Kecamatan Mamosalato. Jadi TPS Menyoe itu ada di Kecamatan Mamosalato. Mamosalato itu ibu kotanya di Tanah Sumpu. Dari Tanah Sumpu masuk ke TPS Menyoe itu lebih 60 km. 60 km sewa ojek per hari ini kalau musim kering 400.000, 800.000 bolak-balik PP. Tapi karena ini hujan sehingga tidak ada alternatif lain kecuali jalan kaki. Jalan kaki itu bisa dari desa terakhir, kami dari Tanah Sumpu, kemudian masuk ke Binowana, Parangisi, Lijo, Wepakatu, stop. Itu sekitar 50 kilo naik motor, kemudian plus 20 kilo lagi jalan kaki. Jadi 20 kilo jalan kaki. Ini ya mau tidak mau itu pilihan, harus kita jalan kaki. Ya. Ini pesan-pesannya sahabat Bawaslu. Jadi walaupun di sudut-sudut mana bagian Indonesia ini kita tetap melakukan proses-proses pengawasan. Nah, yang menjadi pertanyaan Pak, apakah nanti karena medan yang begitu sulit, yang seperti Bapak ceritakan tadi, apakah proses pendistribusian surat suaranya atau bagaimana itu tepat waktu bilang gimana Pak? Ya, kalau mengacu pada pengalaman-pengalaman sebelumnya, itu kan memang kalau saya lihat problem distribusi logistik, distribusi C6 itu tidak ada kendala, karena orang-orang kan sudah tahu menyesuaikan. Meskipun medannya jauh, itu masih bisa ditembus. Nah, memang biasa di sana yang terjadi adalah begitu terjadi sesuatu masalah, itu rentan terjadi tindakan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Contoh, pilkada kemarin tiba-tiba tidak ada C7 daftar hadir. Pileg sebelumnya juga ada ada kondisi-kondisi seperti itu. Karena memang ini daerah yang sangat jauh, pengawasan mungkin tidak begitu efektif sehingga terjadilah. Nah, untuk yang tahun yang ini saya sudah memerintahkan teman-teman Bawaslu Morowali Utara, saya insya Allah besok ke Morowali Utara, ke Kolonodale, kemudian tanggal 16 sudah bergerak menuju ke Desa Menyoe. Desa Menyoe itu saya pernah di sana cukup lama, jadi saya tahu lah. Saya di Menyoe itu orangnya masih agak tertinggal secara peradaban, orang Wana. Nah, saya mengerti bahasa Wana, jadi aman lah. Iya. Saya punya meski juga sebagian orang belum ada agamanya. Iya. Jadi berarti kalau saya dengar Bapak ini berarti mereka ini masih dalam kadang bagaimana Pak dalam proses penglihatan surat suara ini? Apakah sudah mengerti atau bagaimana? Justru itu. Jadi salah satu hal yang menyulitkan kita semua, bukan menyulitkan, tapi yang harus menjadi keprihatinan adalah ada kewajiban negara ini untuk mencoblos orang harus ada KTP. Jadi syarat untuk orang memilih selain di PKPU ada juga di Undang-Undang 10 2016 pasal 95. Diatur pertama dalam DPT, yang kedua harus menunjukkan KTP. Orang-orang seperti ini, orang-orang yang ada di pelosok-pelosok Sulawesi Tengah ini tidak semua punya KTP. Saya kemungkinan punya data bahwa orang-orang ini mungkin 70-80% tidak punya KTP. Karena bagi orang-orang yang tinggal di pedalaman, kepentingan KTP itu hanya nanti pada saat mencairkan dana PKH. Bantuan-bantuan ya Pak ya? Iya. Program Keluarga Harapan, BNPT, bantuan pangan non tunai dan sebagainya. Hanya itulah kepentingan KTP untuk memilih. Mereka anggap itu sehingga rata-rata kepemilikan KTP itu meskipun ada di masyarakat tapi dikumpulkan salah satu oleh aparat desa. Nah ini kan jadi jangan kita berpikir bahwa Menyoe itu desa yang mengumpul seperti kita di
perkotaan atau pedesaan yang lebih modern. Datang segerombol gitu. Segerombol kita tipe perkampungan langsung bergerombol di satu tempat yang ada balai desa dan sebagainya. Tidak. Menyoe itu beberapa dusun ada pada Lempe dan sebagainya. Di dusun itu sampai 5, 6, 7 kilo kita berjalan kaki untuk distribusi C6. Jadi sebenarnya Pak, kalau begitu sebenarnya Bawaslu ini juga misalnya nanti membantu nih para pemilih nih untuk melakukan ini surat suaranya ini sekian, justru semakin menambah untuk meningkatkan partisipasi pemilih saat ini Pak. Ya, jadi bisa dua hal. Bisa partisipasinya tinggi sekali, bisa partisipasinya minim. Kita kan tidak tahu. Ya seperti diskusi kita di awal, daerah-daerah yang tipikal di pedalaman, di pulau-pulau terpencil terisolir, ini kan rentan dengan serangan politik uang. Nah sekarang orang pasangan calon yang menganggap bahwa di desa Menyoe bukan dia punya basis, dia kan bisa menyampaikan kepada orang, ini uang sekian, jangan memilih pada tanggal 9 Desember, 9 April. Kan bisa? Iya, Pak. Bisa. Ini politik uang kan tujuannya agar orang memilih ataupun tidak memilih. Ya misalnya, saya calon bupati. Saya merasa di sana bukan saya punya basis, ya sudah, saya suruh saya punya tim, ini uang bagikan ke sana, suruh mereka yang di pelosok-pelosok jauh-jauh dari desa itu terus datang memilih. Daripada kamu capek-capek jalan kaki memilih apa, cukup di rumah. Nah modus itu kami temukan ketika pilkada maupun pileg. Nah kewajaran kita, apakah itu akan terjadi? Karena ini menjadi tugas kita semua, tugas penyelenggara, utamanya tugas Bawaslu. Teman-teman Bawaslu, Morowali Utara, di bawah komando Korbit SDM-nya, tanggal 16 sudah bergerak jadi tanggal 16 bergerak ke lokasi, perhitungan tanggal 16 berangkat, 17 atau 18 sudah sampai di TPS. Karena mau jalan kaki, kan tidak bisa ditembus dia kalau jarak 60 kilo, itu sekitar 30-40 kilo bisa naik motor, naik ojek. Nah selebihnya itu jalan kaki. Jadi kalau 20 kilo, satu hari lah boleh jalan kaki. Kira-kira seperti itu. Menarik nih Pak, jadi Bapak bilang sampaikan tadi mengenai potensi-potensinya. Kalau begitu, untuk bagaimana Pak titik-titik kerawanan pengawasan kita Pak pada pemilihan nanti di PSU? Nah, oke. Untuk PSU sendiri kan, kalau misalnya TPS 3, TPS yang di TPS khusus, TPS yang ada di desa bawah, menurut saya tingkat kesulitan pengawasannya kan sudah, saya pikir ini lebih minimal. Karena pasca saya kemarin terakhir tanggal 8 ke Morowali Utara, Panwas Kecamatan Petasia Timur, ini kan sudah mengaktifkan semua jajarannya. Yang awalnya hanya satu TPS, dalam ketentuan kita kan pengawas TPS itu diambil di mana TPS itu berada. Begitu juga dengan Panwas Desa. Jadi kalau misalnya letak posisi TPS khusus itu di PT Ana ada di Desa Towara atau Desa Molino, maka yang menjadi PKD adalah desa itu sendiri. Nah, tetapi teman-teman Bawaslu Morowali Utara mengambil langkah progresif. Karena kalau cuma satu desa kita awasi, Pak, ini serangan politik uang. Ini semua orang tertuju ke Morowali Utara. Selisih antara paslon 01 02 hanya 618. Oleh karena itu, Bawaslu Morowali Utara lewat Panwas yang Petasia Timur mengaktifkan 12 Panwas desanya. Gunanya apa? Ini untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang bisa mencederai demokrasi. Jadi 12 orang PKD mereka aktifkan sejak kemarin tanggal 8 untuk menjaga agar pemilihan pemungutan suara ulang di Morowali Utara khususnya Petasia Timur berjalan dengan baik. Berarti mengaktifkan 12 pengawas desa tuh Pak ya? 12 pengawas desa, bukan cuma satu. Kan dalam ketentuan kita kan cukup satu desa satu. Artinya berarti di desa Pebowo dan di TPS khusus cuma ada dua panwas desa. Tapi karena ada ancaman dari 12 desa yang lain bisa mempengaruhi, maka Bawaslu Morowali Utara mengambil langkah progresif, memerintahkan Panwascam merekrut semua 12 desa untuk menjaga agar pada saat hari H, saat minggu tenang ini bisa. Berarti sebenarnya ini adalah bagian dari apa ya Pak ya, fungsi-fungsi penjagaan kita ya Pak. Betul. Dicegah memang dari awal. Ya. Nah, kira-kira begitu. Iya. Khusus untuk kalau yang untuk Menyoe memang itu tentu kalau kita tahu titik kerawanannya mulai dari DPT. DPT kan kita tidak tahu apakah di sana ada yang meninggal atau yang ada yang sudah pindah ke segala macam. Ini sudah teman-teman lakukan analisis, temukan baik yang DPT, yang DPTB dan DPTH. Ini sudah clear. Kemudian nanti saat logistik
logistik, kami yakin dengan pengalaman tidak akan ada masalah. Nanti yang agak repot ini distribusi C6, form pemberitahuan. Iya, Pemberitahuan. Saya sudah mewanti-wanti betul kepada pengawas TPS, Panwas Desa di Panwascam, semua form C pemberitahuan atau yang dulu kita kenal dengan C6 harus terdistribusi kepada semua masyarakat yang ada di dalam DPT. Jangan hanya mereka pilih-pilih. Kayak kita kan tidak tahu. Tiba-tiba KPPS punya kecenderungan kepada salah satu paslon, ya sudah kita identifikasi yang di mana yang hanya kita punya pemilih saja, yang sana tak usah kasih. Ya, ini akan jauh-jauh juga ini hujan. Ini bisa jadi alasan. Nah, oleh karena itu saya sampaikan rekomendasi kepada KPU Morowali Utara untuk soal C6 semua. Basisnya kan di DPT. Itu kalau tidak salah sekitar 390 sekian DPT di Desa Minyoe, ya itu kita bisa distribusikan semua. Jadi kalau teman-teman 16, 17 sudah stay, saya yakin distribusinya bisa lebih terawasi. Nah ini Pak, tadi kan saya beberapa kali mendengar nih TPS khusus. Mungkin ada nih Pak sahabat-sahabat Bawaslu nih heran, kenapa sih di PT ANA itu kok jadi TPS, kenapa nggak berbaur dengan desa yang lain atau bagaimana Pak? Kok bisa Pak? Karena sahabat Bawaslu ini asing nih TPS khusus. Betul. Dalam pengaturan perundang-undangan, nomenklatur TPS khusus itu umumnya dikenal hanya pada dua tempat, lapas dan rumah sakit. Tetapi putusan MK ini menurut saya positif, karena ternyata di kawasan perusahaan dia juga menerapkan namanya TPS khusus. Yang dalam asumsi kita adalah TPS khusus itu adalah TPS mungkin yang dibangun karena orang-orang yang pada saat kemarin tidak mendapatkan hak pilihnya dengan baik, dengan normal. Ini juga selain TPS khusus, ini juga ada namanya DPT khusus kan. Jadi salah satu amar putusan Mahkamah Konstitusi itu di poin nomor 4 itu kan menyebutkan bahwa mendirikan TPS khusus. Kemudian ada juga yang disebut dengan DPT khusus. Nah, DPT khusus ini dalam pengaturan kemarin kami sudah diskusikan di teman-teman pengawasan, hukum, penindakan dan sengketa. Memang untuk masyarakat yang belum memilih pada tanggal 9 Desember kemarin itu diberikan, tapi yang sudah memilih memang itu tidak diberikan. Dan ini sudah diidentifikasi oleh teman-teman, baik teman-teman KPU di bawah pengawasan Bawaslu. Jadi memang khusus ini sekarang TPS-nya khusus, ada juga DPT-nya khusus. Memang karena kekhususan itu kalau saya lihat karena karyawan yang ada di situ kan ada dari 12 desa, sehingga campur baur di situ. Ada sebagian yang belum memilih di TPS asalnya sesuai KTP-nya, nah itu dimasukkan ke dalam DPT satu gitu Pak ya? Menjadi satu. Jadi orang-orang yang ada di DPT khusus itu jumlahnya cukup lumayan, yang isinya adalah orang-orang yang ada di sekitar kawasan perkebunan. Inilah pendidikan politik yang terus dilakukan Bawaslu berarti Pak ya, untuk melakukan edukasi masyarakat bahwa suara itu nggak bisa dibeli. Nah, menurut saya sebenarnya kita cukup punya. Jadi kalau menurut saya di masa kosong, bukan juga kosong, masa vakum aktivitas pengawasan kita di nanti 2022, menurut saya kan kita cukup punya banyak data, cukup punya banyak fakta yang kita temukan, sekaligus juga mungkin banyak file-file referensi ketika kita melaksanakan penanganan pelanggaran. Bahwa ternyata politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon, tim sukses tidak serta-merta linear dengan perolehan suara. Artinya ada orang yang tidak mengeluarkan duit sama sekali, dia bisa menang, duduk sebagai anggota legislatif. Ada yang keluarkan uang sampai ratusan juta miliaran, juga tidak duduk. Menurut saya, artinya fakta-fakta ini kan bisa kita jadikan bahan kepada masyarakat sebagai bahan literasi. Bahwa demokrasi yang kita laksanakan dengan syarat modal, syarat politik uang, tidak ada jaminan bahwa kita akan terpilih juga. Nah, memang kalau kita bilang jangan ambil uangnya, itu akan masalah juga. Karena bahkan salah satu partai bilang kemarin, di masa pandemi ini politik uang boleh mempermudah masyarakat untuk daya beli. Nah, ini kan kontraproduktif dengan semangat demokrasi yang selama ini kita yakini. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya Bawaslu kan punya kegiatan banyak, pengawasan partisipatif, kemudian ada namanya pelibatan mahasiswa dalam KKN tematik, kuliah pengawasan, terus lewat itu kan bisa kita jadikan forum, ada juga forum warga untuk bisa meningkatkan bahwa ini loh data kita di 2000 di pilkada sekian caleg keluar duit tidak terpilih, yang tidak keluar uang juga terpilih. Artinya uang bukan satu-satunya indikator sukses. Berarti nanti kalau harapannya begitu Pak, nanti sekaligus mengedukasi masyarakat, sekaligus kita menyaring testimoni dari
masyarakat siapa dulu yang dikasih atau bagaimana tuh Pak kira-kira data-datanya supaya mengedukasi? Ya, ini kan banyak ya. Kalau menurut saya kerikil-kerikil setelah selesai pilkada kemarin itu kan banyak menyisakan masalah. Nah, termasuk juga soal masyarakat. Sekarang misalnya kami Pak di Bawaslu pernah ditelepon, dikomplain oleh masyarakat. Di mana peran Bawaslu? Kami ini dijanjikan kalau terpilih kami punya bupati yang ini kami akan diberikan katinting 1 unit 1 KK misalnya. Terus sampai hari ini dia belum kasih, oleh karena itu kami melapor ke Bawaslu. Saya bilang, ibu salah alamat. Nah, salah alamat. Janji politik bukan di Bawaslu Pak ya? Janji politik bukan di Bawaslu. Kami tujuannya hanya mengasih tahapan saja. Jadi kalau misalnya tahapannya ada janji politik, ibu laporkan pada saat kampanye. Iya. Supaya jelas sanksi. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi pengaruhnya karena sudah bukan lagi di tahapan. Kira-kira begitu. Nah ini masalah menurut saya. Nah apakah calon bupati yang menjanjikan katinting, menjanjikan duit, menjanjikan jabatan sebagainya, itu kan masif di seluruh Sulawesi Tengah. Nah kalau ini kan jadi penyakit yang akan menjangkiti kita dari pemilu, pilkada ke pilkada sebelumnya. Kira begitu. Oh iya. Jadi memang itu langkah-langkah jajaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan pencegahan terhadap politik uang di PSU Morowali Utara berarti Pak ya. Nah, terakhir nih Pak masalah PSU ini. Apa kira-kira harapan Bawaslu tentang pelaksanaan pengawasan di PSU di Morowali Utara nih Pak? Ya, baik. Kalau dari kami Bawaslu Provinsi, pertama terhadap pengawasan di pemungutan suara ulang, saya pertama adalah harapkan semua tahapan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi ini bisa kita awasi dengan baik. Pencermatan data pemilih, kemudian pencermatan DPT, logistik, kemudian sampai voting dan rekapitulasi. Ini berjalan dengan baik. Yang kedua, proses PSU sebaiknya janganlah dicederai dengan hal-hal yang kontraproduktif dengan demokrasi. Misalnya politik uang, politisasi birokrasi, ASN yang tidak netral, bansos yang dipolitisir dan sebagainya. Yang hindarilah. Nah, kemudian yang ketiga, karena ini adalah pesta demokrasi kita bersama, kita sambut dengan kegembiraan. Nah, harapan saya siapapun yang terpilih maupun yang kalah itu bisa menerima dengan hati besar, meskipun orang tidak semua, hanya orang semua siap menang meskipun tidak siap kalah, tetapi faktanya dalam setiap kompetisi akan melahirkan pemenang dan ada orang yang harus tersingkir. Apapun hasilnya PSU, ini kita akan terima dengan jiwa besar. Kira begitu. Nah, mudah-mudahan PSU kita lancar nih Pak ya. Amin, mudah-mudahan tidak ada lagi PSU. Nah ini Pak terakhir, salah satu pertanyaan terakhir juga nih Pak, untuk menjawab nih pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Ini Bawaslu ini kan pilkada udah mau habis nih, pemilu juga nanti 2024 pilkada. Apa yang akan dilakukan Bawaslu Pak pada saat-saat masa kosong teruntuk tahun ini sama ya untuk tahun-tahun sebelum pemilu nih Pak, nanti kira-kira apa kira-kira? Iya, baik. Tugas Bawaslu dalam undang-undang disebutkan adalah untuk melakukan pencegahan, penanganan pelanggaran, pengawasan, dan sengketa proses. Ketika di masa tahapan, sebenarnya tidak ada tahapan berhenti. Misalnya kita hanya berpenang, ada tahapan yang mulai dari tahapan persiapan sampai dengan penetapan pelantikan, ada juga yang non tahapan. Nah, di non tahapan seperti saat ini, tugas kita bersama kan adalah melakukan pengawasan terhadap pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Kemudian selain itu, utamanya di Bawaslu, ini akan sibuk sekali dengan kegiatan pengawasan partisipatif. Misalnya, tahun ini Bawaslu Provinsi punya satu kegiatan yang namanya Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Ini akan kita laksanakan setelah Lebaran. Kemudian selanjutnya Bawaslu Provinsi menandatangani Memorandum of Understanding dengan beberapa perguruan tinggi. Gunanya ini untuk menjaring mahasiswa, kemudian yang melakukan untuk kita berikan kuliah pengawasan, kita latih. Nanti kemudian ada juga mahasiswa yang mau KKN, mahasiswa yang KKN ke lapangan, itu mereka akan diberikan bekal bagaimana nanti untuk melakukan pengawasan tahapan. Nah, kalau misalnya tahapan data berkelanjutan, mereka akan diberikan tugas untuk mengawasi, sebagian tugas mereka punya KKN mengawasi tahapan berkelanjutan. Kemudian selanjutnya kita punya 4 kali kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif. Nah, mungkin kalau kebiasaan kemarin kita laksanakan di masyarakat marginal.
masyarakat miskin di pegunungan, di pulau-pulau, kemudian masyarakat yang aksesnya sulit untuk mendapatkan sosialisasi dari penyelenggara pemilihan. Artinya kita punya pekerjaan tidak berhenti. Insya Allah tahun ini sampai tahun depan tetap padat kegiatan di Bawaslu Provinsi, kecuali nanti ketika sudah memulai bulan Juli ya, itu berarti sudah ada rekrutmen tahapan lagi karena untuk persiapan 2024. Jadi tahun depan ya, kalau kita semua masih sehat-sehat dan panjang umur ya, kita akan memasuki fase lagi di mana untuk menyongsong rekrutmen untuk pemilihan 2024. Berarti tahun 2024 karena terjadinya ada 1 tahun yang bersama ada pilkada dan pemilu, memang dibutuhkan tahapan yang panjang itu Pak ya. Panjang sekali tahapannya, lebih hampir 2 tahunan lah. Oh iya. Tahapannya. Berarti memang apa namanya Pak, untuk pilkada dan pemilu 2024 ini potensi apa namanya ya, terjadi permasalahan besar juga berarti ya Pak ya. Ya pasti. Dan kalau saya lihat kita kan pernah melaksanakan pemilihan legislatif beririsan dengan pilkada 2018. Itu kemarin di Kabupaten Morowali Utara, Parigi Motong dan Kabupaten Donggala bersamaan dengan Pileg 2018. Kalau saya tidak salah saat itu pilkadanya berjalan data pemilih, Pilegnya berjalan verifikasi faktual. Nah itu berjalan dan menurut saya tidak ada masalah. Itu sudah menjadi proses yang alamiah. Laksanakan. Jadi tidak ada masalah. Jadi ini sahabat-sahabat sekalian, walaupun ini kan momok di masyarakat, ngeri Pak. Maksudnya dalam arti karena ini kemarin tahun 2019 ini kan pemilu banyak menimbulkan kematian bagi banyak penyelenggara, apalagi yang di tahapan, apalagi yang digabung di 1 tahun. Nah, jadi walaupun dengan momok seperti itu, berarti kita penyelenggara tetap ini Pak ya, tetap fokus dan melaksanakan berarti Pak ya, nggak ada ketakutan sedikit pun ya Pak ya. Ya baik, kalau catatan kami di Bawaslu Provinsi untuk tingkat kematian penyelenggara pemilihan dari pengawas pemilihan, kita kan tidak ada, hanya ada meninggal karena kasus kecelakaan. Kasus kecelakaan itu ada di Kabupaten Morowali Utara, di Baturu, di Kecamatan Bungku Utara. Tidak ada kasus karena misalnya kasus kelelahan dan sebagainya. Kalau saya tidak juga keliru, di Sulawesi Tenggara kan meninggal hanya 1 KPPS yang ada di Kelurahan Kampung Lereng yang kemarin. Oleh KPU kan ternyata bukan karena faktor kelelahan, karena ada faktor penyakit yang lain. Ini informasi yang kami terima dari KPU Provinsi, teman-teman di sana. Nah, sehingga menurut saya memang kalau misalnya di beberapa tempat ratusan orang meninggal, di kita tidak, tentu bukan karena kita lebih kuat, tidak. Menurut saya bahwa apapun yang terjadi dengan tingkat pemilihan yang begitu padat, maka tentu ada regulasi, ada mekanisme bagaimana supaya mempermudah. Sebagai contoh, tingkat yang bikin menyulitkan orang kemarin ketika kelelahan itu karena saat itu dengan surat suara ya 5 ya, surat suara 5 itu kan mengisi form sangat banyak, sekitar 80 form yang diisi oleh KPPS. Nah itu waktunya cukup banyak digunakan. Nah ketika kalau kita kemarin berefleksi pada pilkada gubernur, itu kan 2, rata-rata kan 2, karena ada kabupaten yang memilih bupati, ada yang gubernur. Nah dari sini itu ternyata kan ada sebagian jam 3 sudah selesai, jam 4 sudah selesai. Artinya dengan makin sedikit dia mengisi form-form itu, waktu juga akan lebih cepat selesai. Nah, jadi harapan saya ke depannya pilkada Pileg 2024 ini akan lebih mudah dilaksanakan kalau misalnya ada penyederhanaan. Penyederhanaan artinya form yang diisi oleh penyelenggara itu lebih sedikit. Nah, kalau lebih banyak itu bikin susah memang. Kalau kita lihat di gubernur kemarin, alhamdulillah aman, tidak ada masalah. TPS jam 3 sudah selesai, jam 4 sudah selesai, dan itu menurut saya sebuah hal yang baik lah. Nah terakhir nih Pak, ada pertanyaan titipan nih dari sahabat Bawaslu nih kan, masalah nih, apa Bapak nih di sela-sela kesibukan sebagai pengawas nih, misalnya waktu kosong apa nih Pak kira-kira aktivitas Bapak selain misalnya pengawas lagi kosong nih, kira-kira apa kira-kira Pak mengisi hari-hari kosong itu Pak? Ya, kalau aktivitas keseharian kan saya kebetulan kalau saya petani memang, jadi di Bawaslu Provinsi kalau misalnya aktivitasnya padat tentu tidak ada aktivitas yang lain karena dalam ketentuan bekerja sepenuh waktu. Waktu. Nah, tapi tentu kalau di sela-sela kosong, saya kalau sampai sekarang alhamdulillah saya masih belajar karena sementara kuliah.
Kemudian ada waktu kalau misalnya kosong lebih panjang ya saya pergi ke kebun saja, bersihkan kebun sambil belajar karena di situ juga ilmu pengetahuan banyak. Iya. Jadi yang menurut saya setiap tempat itu bisa jadi sekolah, setiap orang juga bisa jadi guru. Nah, ini salah satu motivasi juga nih untuk teman-teman sahabat Baso ini, Pak. Berarti walaupun kita sibuk, walaupun kita padat, untuk aktivitas pendidikan harus tetap jalan berarti, Harus Pak. jalan, karena pendidikan itu dalam konsep Islam dari ayunan sampai ke liang lahat. Kalau dalam bahasa Inggris kan dari belajar itu adalah seumur hidup. Jadi pada prinsipnya kan kita ini tidak boleh berhenti belajar. Kalau menurut orang-orang tua kita, orang yang sudah berhenti belajar, berhenti bercita-cita, itu adalah mayat yang sedang berjalan. Iya. Begitu. Tapi, nah ini Pak, paling terakhir lah ini Pak. Untuk sepak bola, kira-kira klub sepak bola Bapak ini apa yang favorit nih Pak? Sepak bola? Iya. Tentu kalau kita Indonesia itu timnas lah. Iya, timnas. Tapi kalau di luar negeri, saya sejak SD penggemar berat AC Milan. Waduh, ini sahabat Baso nih. Penggemar berat AC Milan. Iya. Dari SD sampai tua. Cukup lumayan. Pak, waktu pada SD itu gimana Pak Bapak menonton maksudnya? Jadi bayangkan begini ya. Iya. Saya tinggal di pulau, tidak ada televisi. Iya. Televisi itu televisi hitam putih. Tempatnya di bela desa. Dan kita nungguin untuk nontonnya apa? Nonton. Dulu kan Liga Italia itu kan selalu hari Sabtu. Iya. Minggu subuh kita nonton. Jadi kita selalu kebagian nonton. Jadi klub AC Milan. Menarik ini. Timnasnya Argentina. Oh iya. Apa Pak? Pemain favorit Pak? Pemain favorit pada saat itu? Kalau sampai saat ini saya punya favorit di Citera 2, hanya satu saja. Siapa? Paolo Maldini. Iya. El Capitano Pak ya? Paolo Maldini. Iya. Karena di situ ada kesetiaan. Iya. Kesetiaan. Satu-satunya pemain yang tidak pernah pindah klub dari dia junior sampai dia pensiun. Iya. Itu kesetiaan yang kita nilai, Pak. Saya lihat sampai bahkan ayahnya juga dulu main bola, Milan juga Pak ya? Ayahnya Milan, dia Milan, anaknya sekarang Milan. Iya. Jadi ada 3 generasi di Milan. Selain setia dengan istri, setia dengan sepak bola juga. Orang yang setia dengan pekerjaan adalah orang yang setia dengan pasangan. Iya. Menarik Pak. Oke Pak, terima kasih nih Pak. Sama-sama. Karena sampai ketemu lagi. Sudah mengisi nih hari-hari podcast bersama podcast The Election ini Pak. So, pantengin terus channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena channel ini adalah channel yang edukatif dan menginspiratif. Untuk akhir Pak, kita tagline buat Siap. Bersama rakyat, Awasi pemilu. bersama Bawaslu, Tegakkan keadilan pemilu. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.